Shalom Jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Dan kami bersyukur hari ini kembali lagi Engkau rindu menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Saudara-saudara, apa yang terlintas di dalam pikiran kita ketika mendengar kata kidal? Dalam catatan sejarah dan budaya, orang kidal biasanya sering dipandang negatif. Mereka dianggap aneh, lamban, bahkan kurang terampil, kurang kuat, dan sebagainya. Itu sebab orang kidal tidak pernah dipilih masuk ke dalam ketentaraan. Menarik sekali di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 15, dikatakan bahwa Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel. Namanya Ehud, anak Gera, orang Benyamin, dan ia adalah seorang yang kidal. Bahkan bukan hanya kidal, beberapa penafsir bahkan berkata bahwa nampaknya tangan kanan Ehud juga mengalami kecacatan, sehingga ia harus menggunakan tangan kirinya untuk mengerjakan tugas apapun. Beragam pertanyaan pun muncul. Mengapa Tuhan memilih Ehud yang kidal? Apakah di tengah umat Israel tidak ada yang lebih sempurna dalam tanda kutip daripada Ehud? Apa yang bisa diharapkan dari seorang Ehud? Secara fisik, Ehud memang memiliki kekurangan. Namun jangan lupa, di balik kekurangannya itu ada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Dialah yang memakai kekurangan Ehud menjadi alat kemenangan, seperti yang dicatat dalam ayat 29 dan 30. Saudara, dari sini kita belajar. Pertama, jangan pernah memandang rendah orang lain atau diri sendiri. Di balik kekurangan kita atau orang lain tersimpan juga kekuatan. Yang kedua, kemenangan dalam hidup kita itu bukanlah karena kekuatan kita, melainkan Tuhan. Itu sebab jangan pernah melupakan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena sekali lagi kami diingatkan untuk kami boleh melihat orang lain dan juga diri kami sendiri bukan dengan pandangan yang merendahkan. Tetapi kami boleh melihat diri kami dan orang lain sebagai orang-orang yang memang punya kekurangan. Tetapi ada Tuhan sumber kekuatan, Tuhan yang akan memampukan. Bahkan kemenangan, keberhasilan, dan setiap pencapaian dalam hidup kami sadari itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, melainkan karena campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kebaikan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.